Tari dan keluarganya baru saja pindah ke sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa. Rumah itu terpencil, jauh dari keramaian kota, dikelilingi pepohonan lebat, dan memiliki pemandangan alam yang begitu damai. Suaminya, Adi, bekerja sebagai dosen di sebuah universitas di kota, dan mereka memutuskan untuk tinggal di desa tersebut demi memberi anak-anak mereka, Ari dan Dinda, lingkungan yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang sibuk. Pada awalnya, semuanya tampak berjalan dengan lancar. Suasana di rumah baru mereka terasa hangat dan damai, meskipun terdapat kesan usang yang melekat pada bangunan tersebut. Namun, semakin lama tinggal di sana, Tari mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Kehidupan mereka yang tampaknya damai mulai terganggu oleh hal-hal aneh yang terjadi, terutama setelah ia menemukan sebuah buku tua di loteng rumah yang tersembunyi di balik tumpukan barang-barang usang. Buku itu tampaknya sudah sangat tua. Halamannya kuning dan rapuh, dengan tulisan-tulisan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tari tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang memaksanya untuk membuka dan mempelajari isi buku itu. Saat ia membaca salah satu halaman yang terbalik, ia merasakan sensasi aneh, seolah sesuatu berbisik di telinganya. Terasa seperti ada yang mengawasinya. Buku itu berisi catatan tentang berbagai ritual mistis, pengusiran roh jahat, serta hubungan antara dunia manusia dan dunia roh. Keanehan-keanehan semakin hari semakin jelas. Pada malam pertama setelah Tari mulai mempelajari buku itu, ia mendengar suara bisikan samar dari dalam rumah. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya angin. Tetapi suara itu semakin sering terdengar, bahkan di siang hari. Suaminya, Adi, hanya menganggapnya sebagai kelelahan setelah mereka pindah, namun Tari tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pada malam-malam berikutnya, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut-sudut rumah. Kadang, saat ia berada sendirian di dapur, terdengar suara langkah kaki berat di lantai atas, meskipun tidak ada siapapun di sana. Ari dan Dinda, yang pada awalnya senang dengan rumah baru mereka, mulai menunjukkan perubahan sikap yang mencurigakan. Mereka sering terbangun tengah malam, menangis ketakutan, dan mengatakan mereka melihat seseorang berdiri di ujung tempat tidur mereka. Saat ditanya siapa, mereka hanya menjawab dengan suara gemetar, "Itu bukan ibu." Kehidupan sehari-hari keluarga Tari berubah menjadi penuh kecemasan. Tari tidak bisa tidur nyenyak, sementara Adi mulai menyadari ada yang salah dengan rumah mereka. Suatu malam, ketika Tari sedang membersihkan ruang tamu, ia menemukan sebuah patung kecil yang aneh tersembunyi di balik lemari. Patung itu berbentuk manusia setengah hewan, dengan mata yang tampak terlalu hidup untuk sebuah ukiran kayu. Tari merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya saat melihat patung itu, namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah berhari-hari merasa tertekan, Tari akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban. Ia pergi ke rumah seorang tetangga tua yang dikenal sebagai orang yang bijak dan mengetahui banyak tentang sejarah desa. Wanita tua itu, yang bernama Nenek Siti, memandang Tari dengan pandangan penuh khawatir begitu Tari menunjukkan buku dan patung yang ia temukan. "Buku itu, dan patung itu," kata Nenek Siti dengan suara gemetar, "adalah peninggalan leluhur yang sudah lama terlupakan. Rumahmu dulu adalah tempat bersemedi bagi mereka yang memuja kekuatan gelap. Ritual-ritual yang ada di dalam buku itu, adalah jalan menuju dunia lain, dunia yang penuh dengan roh-roh jahat dan kekuatan yang tak bisa dipahami." Tari terkejut. Ia tidak menyangka bahwa rumah yang mereka huni menyimpan sejarah kelam seperti itu. Nenek Siti melanjutkan, "Kau telah terlibat dalam ritual itu tanpa sadar. Ketika kau membuka buku itu, kau memanggil sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Sekarang, kekuatan gelap itu mulai menguasaimu." Mendengar penuturan Nenek Siti, Tari merasa seolah dunia di sekelilingnya hancur. Selama ini, ia merasa semakin tertekan dan dipenuhi oleh rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Semua yang ia rasakan, kebingungan, kecemasan, dan perasaan tidak terkendali, akhirnya memiliki penjelasan. Namun, semakin ia berusaha untuk mengungkap rahasia tersebut, semakin kuat tarikannya terhadap dunia gaib. Tari mulai mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ia merasa tubuhnya tidak sepenuhnya miliknya. Di malam-malam tertentu, ia mendapati dirinya berjalan tanpa sadar, seperti dikendalikan oleh kekuatan lain. Ia berbicara dengan suara yang bukan suaranya, berbisik kata-kata yang tidak ia mengerti. Anak-anaknya, Ari dan Dinda, semakin tidak stabil. Mereka sering melamun dengan tatapan kosong,
berbicara dengan suara yang terdengar sangat asing. Ari pernah mengatakan, mereka ada di dalam sini, Ibu. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Tari merasa terperangkap dalam lingkaran gelap yang tidak bisa ia hindari. Kehidupan keluarganya tergantung di ujung tanduk, dan ia harus membuat pilihan yang sulit. Apakah ia akan melawan kekuatan jahat itu, ataukah ia akan menerima nasib keluarganya yang sudah terikat dengan dunia roh? Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Tari memutuskan untuk melakukan ritual terakhir yang ada di dalam buku tua itu, berharap bisa menutup portal yang telah ia buka dan mengusir roh-roh jahat yang menguasai rumah mereka. Namun, begitu ia memulai ritual tersebut, ia merasakan seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Suara-suara aneh bergaung di telinganya, dan bayangan gelap mulai mengelilinginya. Sebuah suara terdalam dalam dirinya berbisik, "Kau tidak bisa lari, Tari. Kekuatan ini adalah bagian dari dirimu sekarang." Tari terjatuh ke lantai, tubuhnya terkendali oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sesaat kemudian, ia melihat bayangan gelap itu, makhluk yang telah menguasai rumah mereka, berdiri di hadapannya. Bayangan itu tersenyum sinis. "Semua yang kau lakukan hanya mempercepat takdirmu. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Keluargamu akan membayar harga yang sangat mahal." Ketika Tari berusaha untuk melawan, sebuah kekuatan yang tak terbayangkan menguasainya. Ia merasa tubuhnya terbakar, hancur, dan pada saat yang sama, ia melihat anak-anaknya berdiri di sampingnya, wajah mereka kosong, seolah-olah telah kehilangan jiwa mereka. Sejak malam itu, rumah mereka kosong. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tari dan keluarganya. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan mereka di jendela rumah itu, sementara yang lain mendengar suara tangisan di malam hari. Rumah itu tetap berdiri, terpencil dan terlupakan, tetapi bagi mereka yang berani mendekat, bisikan-bisikan roh yang terperangkap masih terdengar jelas. Rumah itu kini dikenal dengan nama, Rumah Kafir, tempat di mana kegelapan bersemayam, menunggu jiwa-jiwa berikutnya yang terperangkap dalam rahasia kelamnya.